you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Bu. Waalaikumsalam, sini masuk. Assalamualaikum. Baik, silakan duduk. Baik, kasih Bu. Kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang memimpin doanya? Saya Bu, boleh? Ya, boleh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut dari masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kalian sudah saling mengenal? Belum Bu, kita beda kelas. Jadi di sini Ibu ada permainan untuk kalian memperkenalkan diri. Nah, cara bermainannya itu nanti ini pulpennya diputar-putar gitu. Estafet ya Bu? Iya, di estafet. Terus kalian nyanyi. Nah, mau nyanyi apa? Nyanyi Apa ya? balonku bintang itu bisa bebas. Potong bebek angsa aja Bu. Ya udah. Dari Ibu dulu ya. Iya. Nanti kalau ini pulpennya berhenti di antara kalian, nanti kalian akan perkenalan diri duluan. Gimana? Setuju? Setuju. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, lalala. Ye kamu. Perkenalkan, nama saya Silva dari kelas IPA 1. Jadi langsung Bu atau Iya, gimana? langsung lagi. Yuk. Bebek angsa, angsa dikuali, nona minta stop. Aku Bu. Iya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Alisa, boleh dipanggil Alisa aja. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Jadi yang terakhir tersisa cuman Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Prasasti dari MIPA 5. Baik, sebelum ke kegiatan inti, mari kita sepakati dulu waktunya ya. Waktunya 45 menit. Apa kalian sepakat? Sepakat Bu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu mengapa datang ke sini dan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Tunggu. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Di mana konseling kelompok adalah kegiatan untuk membantu individu yang menghadapi masalah dengan memanfaatkan proses dinamika kelompok agar individu tersebut terataskan masalahnya serta tidak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Apa dapat dimengerti? Dimengerti Dimengerti, Bu. Apa ada yang tahu tujuan dari konseling kelompok ini? Saya Bu, Ya. mungkin untuk membantu menyelesaikan masalah kelompok. Baik, jadi semua anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar bisa dicari solusinya secara kelompok atau bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa Ya, Bu. Dalam proses berlangsung ini, setiap siswa akan mengutarakan masalahnya masing-masing. Pada saat ada siswa yang mengungkapkan masalahnya, diharapkan siswa lain tidak memotong ketika teman sedang berbicara. Artinya harus bergantian dan berkatalah dengan bahasa kata yang sopan dan santun. Bagaimana anak-anakku, bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, Ibu ingin tahu kesulitan apa yang terjadi dari anak-anakku semuanya. Boleh dimulai dari siapa? Boleh Bu saya. Saya tidak masuk sekolah Bu karena sering menunda-nunda tugas. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kalau saya sih Bu, karena aku suka matematika, jadi suka males aja Bu kalau ada pelajaran matematika. Baik, siapa? Kalau saya sih suka telat gitu Bu, suka telat karena malamnya suka begadang nonton drama Korea gitu. Oke anak-anakku, Ibu tampung dulu ya semua masalahnya. Baik ya Bu. Baik anak-anakku, sebelum kita melaksanakan proses konseling ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama ada asas kesukarelaan.
yaitu datang ke sini atas sukarela tanpa adanya paksaan. Apakah teman-teman dipaksa untuk mengikuti konseling ini? Tidak, Bu. Kedua, ada asas keterbukaan, di mana anak-anakku di sini harus saling terbuka. Misalkan teman-teman di sini malu atau takut untuk berbicara, jangan khawatir karena di sini juga ada asas kerahasiaan. Selanjutnya, ada asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas kekinian. Dan yang terakhir, ada asas kerahasiaan. Dalam konseling kelompok, asas kerahasiaan yang paling penting karena masalah yang bersifat pribadi dan hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok dan tidak disebarluaskan ke keluar kelompok. Apakah anak-anak bersedia untuk menjaga rahasianya? Bersedia, Bu. Agar semua hal-hal di kelompok ini tidak diketahui oleh orang lain, maka kita akan mengikrarkan janji terlebih dahulu. Setuju? Setuju, Bu. Oke, anak-anakku mohon untuk mengepalkan tangannya dan simpan di dada. Kita mengikrarkan janji rahasia dan ikuti kata-kata saya ya. Ya, baik. Saya berjanji Saya berjanji menyatakan bahwa sanggup dan bersedia menyatakan bahwa sanggup dan bersedia menjaga dan memelihara segala bentuk menjaga dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. Baik anak-anakku, dipersilahkan dalam proses berlangsung ini kalian boleh mengutarakan masalahnya. Sebelum dimulai, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, di sini siapa yang mengutarakan terlebih dahulu permasalahannya? Dimulai dari siapa? Saya, Bu. Boleh. Jadi saya tidak masuk sekolah, bisa jadi jarang gitu masuk sekolahnya, Bu, karena saya sering menunda-nunda tugas dan banyak tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar tugas-tugas tersebut tidak ditunda-tunda lagi? Iya, Bu, mungkin saya akan membuat schedule agar saya menjadi ingat tugas apa saja yang belum saya kerjakan dan bisa saya kerjakan. Oke anak-anakku, jadi ada yang menambahkan solusi untuk Elisa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke baik, selanjutnya Adinda. Kalau saya, Bu, kurang suka pelajaran matematika, jadi saya tuh kayak merasa malas gitu kalau ada pelajaran tersebut. Jika dari angka 1 sampai 10, di mana angka 10 itu sangat malas sekali dan angka 1 itu sangat semangat untuk berangkat ke sekolah. Angka 1 sampai 10 tadi, angka mana yang Adinda pilih dengan yang Adinda dirasakan sekarang? Kayaknya angka 5, Bu. Selanjutnya, langkah apa yang akan Adinda lakukan agar bisa naik ke level yang lebih tinggi? Mungkin kalau saya lebih merubah pola pikir saya supaya matematika itu tidak sulit untuk saya dan bisa juga menanyakan kepada teman-teman saya kalau tidak mengerti, Bu. Baik, selanjutnya Silpa. Kalau saya, Bu, karena saya kan suka tidurnya larut malam, Bu. Nah, karena itu teh saya tuh suka nonton drama Korea, Bu. Baik, kalau ibu memiliki dua opsi nih ya. Yang pertama, jika kamu lapar, kamu akan mencari makan terlebih dahulu atau menonton Korea dulu? Makan, Bu. Lalu bagaimana upaya Silpa agar tidak terlambat masuk ke sekolah lagi? Kayaknya, Bu, nanti lagi mah saya akan tidurnya lebih tidak akan larut malam lagi agar dapat sekolahnya pagi-pagi gitu, Bu. Ya, agar tidak terlambat lagi. Oh, iya. Jadi tidurnya harus lebih Jangan terlalu larut gitu. Baik, dari anak-anakku sekalian, ada yang mau menambahkan solusinya untuk Silpa? Saya, Bu, Baik, mungkin pas nonton drakornya pas hari libur. Terima kasih telah mengutarakan masalahnya dan juga solusinya. Mari kita apresiasikan yang bertepuk tangan. Ibu akan menarik kesimpulan dari apa yang tadi kita sudah lakukan melalui konseling kelompok. Ibu di sini menggunakan teknik SFBT. Apa ada yang tahu SFBT itu apa? Tidak, Bu. Jadi SFBT itu menghindari masa lalu dan mendukung pada masa sekarang atau masa depan yang didasarkan pada pembuatan solusi. Jadi bukan pemecahan masalah. Nah, di sini Ibu ingin tahu pesan dan kesannya setelah melakukan konseling kelompok tadi. Boleh dari siapa dulu? Jadi saya lagi, Bu. Ya, boleh. Pesannya ya, jadi harus utamakan dulu mana yang harus diutamain. Harus jangan terus-terusan menunda-nunda tugas, Ya. karena semakin ditunda tugas itu akan semakin menumpuk. Ya. Dari
diperbaiki dan mana yang harus ditinggalkan gitu. Terima kasih Alisa. Baik, selanjutnya. Saya Bu, kalau saya sih kesan-pesannya kita harus lebih bisa memanage waktu juga, jangan terlalu menonton drakor itu terlalu larut malam. Habisnya karena kalau misalnya terlalu malam nanti kita telat sekolah ya gitu. Kalau kesannya sih rame juga sih, sama aja kayak Alice, rame terus kita juga bisa mengetahui dari permasalahan kita sendiri gitu. Terima kasih Silpa. Selanjutnya Dinda. Kalau pesan saya menarik dulu, terus kalau misalnya ada yang siswa masih kebingungan dalam mengatasi masalah ini bisa diadakan lagi konseling seperti ini. Dan kalau misalnya pesannya mungkin saya lebih tidak mendoktrin kalau matematika itu sulit. Ya, kalau pikirnya diubah lagi gitu ya. Terus kalau misalnya belum mengerti matematika bisa ditanyain lagi kepada teman-temannya atau mau ulang lagi. Baik, Bisa mengerjakan Saya bersama-sama. bukan sekian Ya Bu. karena kita sudah sepakati ya tadi waktunya 40 menit. Ya. Alangkah baiknya kita menutup konseling kelompok ini. Siapa yang mau minta lagi doa? Boleh Alice lagi? Oh saya lagi. Oke. Ya apa? Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut dari masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kalian sudah datang ke sini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.